Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, kita bersyukur ya, kita masih dalam keadaan sehat pada pagi hari ini, Bu ya. Hari ini Bu Vera akan melaksanakan proses coaching, Bu ya? Iya, kebetulan coach saya nanti Pak Zakarin. Iya. Nah, sebelum proses coaching ini dilakukan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Bu ya. Jadi yang pertama itu untuk rubrik penilaian percakapan coaching ini, Bu ya. Ini tentang prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Silakan Ibu. Ya. Dari proses coaching ini, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Dari tiga kompetensi coaching itu saya ingin meningkatkan kompetensi saya yang untuk pertanyaan berbobot. Oh, memberikan pertanyaan berbobot, Bu ya? Iya. Jadi Ibu akan mengembangkan dari memberikan pertanyaan berbobot, Bu ya. Iya. Nah, dari proses coaching ini nanti kompetensi mana yang ingin saya observasi, Bu, atau yang ingin saya amatin? Itu Bu, yang bagian kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Baik, ya. Nah, nih Bu, kira-kira ini untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan atau peningkatan gitu yang diinginkan itu yang mana nih Bu ya? Seperti apa? Baik, jadi saya ingin dengan bobot yang saya berikan, coach dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Baik Bu. Nah, silakan Ibu melakukan proses coaching ya. Nanti saya akan mengamati Bu ya. Baik, silakan Bu. Iya, terima kasih Ibu Siti. Baik, selamat pagi Pak Zakarias. Selamat pagi Bu Vera. Sehat Pak? Nah, puji Tuhan sehat Bu, walaupun agak dilanda batuk sedikit, tapi masih bisa. Ya, jadi kemarin Bapak menghubungi saya supaya dilakukan coaching ini ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Baik, apakah ada tujuan yang ingin Bapak capai dari pertemuan ini? Ya Bu, saya ada suatu permasalahan mengenai siswa nih Bu. Siswa tersebut dia masuknya sangat rajin, tapi begitu penilaian, nilainya tuh kurang maksimal, masih rendah gitu. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Bapak ketahui? Ya, definisi akhirnya yaitu saya ingin mengetahui apa penyebab dari permasalahan tersebut sehingga nanti kita bisa menemukan solusinya, sehingga depannya siswa tersebut walaupun penting dia rajin sekolah, dia juga bisa mendapat nilai yang lebih tinggi seperti itu. Jadi apa ukuran keberhasilan dari coaching ini Pak? Ya, ukuran dari keberhasilan coaching ini yaitu saya dapat menemukan cara untuk mengatasi permasalahan dari yang dihadapi oleh siswa tersebut. Saya bisa menemukan ini. Baik. Kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang sebagai pemimpin pembelajaran? Ya, kesempatan yang saya miliki, yang pertama tentu saja saya sudah mengikuti program guru penggerak. Jadi saya sudah sedikit lebih memahami tentang cara-cara untuk menghadapi siswa, walaupun belum seutuhnya ya, kawan saya. Baik. Mohon maaf untuk
Baik. Ada kendala sinyal sedikit ya? Iya Bu, tidak masalah Bu. Tidak masalah ya. Oke, Iya, Bu. baik. Kita lanjutkan. Dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana posisi Bapak sekarang untuk mencapai tujuan? Iya, dari 1 sampai 10 mungkin saya di angka 6 Bu. Oh, baik. 6 ya. Ya. Baik, sekarang kita akan mengkali kekuatan yang Bapak miliki ya. Jadi kekuatan apa yang ada di sekolah atau yang Bapak miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, kekuatan yang saya miliki tentu saja diantaranya ada teman-teman sejawat yang bisa membantu saya. Karena menurut saya mereka juga lebih aktif dan lebih peduli terhadap siswa-siswa yang mengalami masalah seperti itu, Bu. Baik, berarti mencari teman sejawat yang sama ya Pak ya. Ya, benar Bu. Kemudian peluang-peluang apa yang Bapak ambil? Atau kemungkinan yang bisa Bapak ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya akan berdiskusi tentu saja dengan kepala sekolah dulu Bu sebagai pimpinan. Kemudian saya juga akan berdiskusi meminta pendapat dari teman sejawat baik dalam satu mata pelajaran maupun pelajaran yang lain untuk menanyakan kondisi anak tersebut di pelajaran mereka masing-masing. Apakah mereka menemukan hal yang sama seperti itu. Kemudian kira-kira apa hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bapak dalam meraih tujuan? Ya, ada beberapa macam hambatan, misalnya waktu yang mepet seperti itu. Saya tidak mempunyai waktu dalam waktu dekat ini untuk melakukan bimbingan tersebut. Kemudian hambatan yang lain bisa juga karena anak tersebut memang dia tidak terlalu aktif begitu Bu ya. Itu hambatannya. Jadi banyak hambatan yang kita dari kekuatan yang Bapak miliki, kemudian peluang yang ada di sekolah, kemudian dan mempertimbangkan hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi. Kira-kira Bapak menemukan solusinya tidak? Apa solusinya kira-kira? Ya, solusinya nanti saya mungkin akan setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah, saya akan melakukan bimbingan Bu. Bimbingan mungkin seperti melakukan segitiga restitusi seperti Bu. Akan memanggil anak tersebut, kemudian kita gali apa yang terjadi sebenarnya. Bisa jadi mungkin permasalahan tersebut juga karena hubungan anak tersebut di keluarga seperti itu. Jadi saya akan melakukan segitiga restitusi seperti itu. Baik. Sekarang mungkin Bapak bisa menjelaskan apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan. Ya, dalam mencapai tujuan tersebut, saya akan melaksanakan memanggil siswa tersebut, menanyakan apa permasalahannya, kemudian menanyakan kesanggupan dia, kemudian solusi yang akan anak tersebut ambil, solusi dari dirinya sendiri seperti itu. Kemudian nanyakan komitmennya, bagaimana komitmennya terhadap permasalahan ini. Begitu. Baik. Dari rencana Bapak tersebut, apa prioritasnya? Ada prioritasnya tidak? Ya itu, prioritasnya saya akan langsung memanggil, Bu, meminta penjelasan dari anak tersebut supaya lebih cepat. Jadi anak tersebut juga akan lebih cepat terselesaikan permasalahannya gitu. Itu prioritasnya. Berarti prioritasnya langsung kepada tersebut ya. Ya. Strategi untuk melaksanakan itu apa Pak? Strateginya saya akan mengumpulkan anak-anak. Awalnya saya strategi mungkin di kelas dulu ya, secara bimbingan secara kolektif dulu, kelompok. Nah, kemudian setelah itu kalau memang tidak berhasil, baru saya akan melakukan pemanggilan secara individu. Itu, Bu. Baik. Bagaimana untuk jangka waktunya, Pak?
Untuk waktunya secepatnya Bu, mungkin hari Senin karena ini udah hari Jumat, hari Senin mungkin saya akan melaksanakan itu. Jadi langsung hari Senin ya Bapak laksanakan ya. Iya benar Bu. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Bapak lakukan ini? Nah, ukuran keberhasilannya yaitu siswa tersebut dapat berubah, dia bisa masuk sekolah dengan rajin, kemudian begitu penilaian, nilainya juga bisa maksimal, sehingga dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Baik, jadi begitu ya. Ya. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada? Nah, untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut, saya minta dulu minta masukan dari kepala sekolah. Nah, setelah mendapat masukan, nah saya akan melaksanakan hal tersebut, Bu. Jadi biasanya gangguan-gangguan itu kan kalau di sekolah itu tidak terlalu berat biasanya, Bu. Mungkin biasa gangguan teknis, gangguan guru misalnya, gurunya ketika saya melakukan pemanggilan mungkin sedang dalam pelajaran lain seperti itu, Bu. Jadi saya koordinasi dulu dengan kelas, Bu. Gitu. Ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Ya, komitmen saya tetap akan melaksanakan bimbingan tersebut baik dengan siswa yang sama maupun siswa yang lain yang mengalami masalah yang seperti itu, Bu. Dan dari komitmen tersebut, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaganya, menjaga komitmen tersebut? Ya, tentu saja yang pertama adalah keluarga. Jadi saya minta keluarga untuk mengingatkan. Kemudian dari pimpinan, kemudian dari rekan sejawat, dan bila perlu juga dari orang tua siswa yang bersangkutan, Bu. Jadi bisa lakukan pemanggilan mengenai orang tua siswa tersebut. Ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Ya, saya sangat mengapresiasi mengenai coaching ini. Saya akan terus, kalau seandainya saya mengalami masalah, saya akan meminta bantuan kepada teman-teman yang lain untuk melakukan coaching kepada saya, seperti itu. Karena coaching ini sangat berguna bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh setiap orang, gitu. Oke, baik. Jadi itu ya, Bapak sudah menemukan solusinya, kemudian akan segera melaksanakannya, begitu ya Bapak ya? Iya, benar, Bu. Ya, saya harapkan bisa terselesaikan dengan baik dan bisa bekerja sama dengan guru, begitu. Terima kasih Pak Zakarias. Baik, terima kasih Bu atas kesediaannya melakukan coaching pada saya. Iya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, udah selesai ya Bu proses coachingnya Bu Vera. Bagaimana nih menurut Ibu atas performa Ibu tadi ketika proses coaching, Bu? Jadi tadi saya sudah berupaya untuk melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta dan juga saya berupaya untuk memberikan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Iya. Jadi Ibu tadi sudah menggunakan alur Tirta, Bu ya. Kemudian juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Iya, silakan, Bu. Ya. Jadi tadi saya sudah mengamati proses coaching ini. Benar, Ibu sudah menggunakan alur Tirta dalam proses coaching ini, ya. Jelas dari adanya tujuan yang ditanyakan, kemudian identifikasi masalahnya juga tadi sudah ditemukan, dan kemudian juga Ibu juga sudah membimbing coachingnya untuk menemukan rencana yang akan dilakukan sampai pada akhirnya komitmen yang akan dilakukan untuk proses dari rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, Bu ya. Nah, kemudian juga di sini saya melihat Ibu sudah memberikan dari prinsip coaching, Bu ya, yaitu kemitraan, Bu ya. Jadi sehingga coaching tadi terlihat lebih
lebih enak aja gitu menyampaikan dari masalah-masalah yang sedang dihadapi, kemudian untuk solusi-solusinya juga untuk lebih mudah digali gitu Bu ya. Nah itu dari pengamatan saya nih Bu ya. Cuman ada sedikit nih Bu ya. Mungkin untuk kehadiran penuh gitu Bu ya. Untuk kehadiran penuh Ibu biasanya kan ketika kita mendengarkan suatu masalah gitu ya, mungkin dari ekspresi Bu ya. Dari ekspresi Ibu ini mungkin akan lebih nanti mimik wajahnya mungkin lebih disesuaikan dengan suasana atau dengan permasalahan yang dihadapi oleh kucingnya Bu ya. Jadi supaya kita nggak flat gitu ya. Mungkin itu sedikit pengamatan dari saya Bu ya. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu mendengar dari hasil pengamatan yang saya berikan Bu? Bagus sekali ya Ibu, saya jadi bisa mengevaluasi diri saya. Jadi saya jadi tahu bagaimana kekurangan saya di mana dan akan saya perbaiki ke depannya. Baik Bu. Kemudian Bu, untuk selanjutnya nih Bu, kompetensi apa yang ingin lebih Ibu tingkatkan lagi? Baik, jadi selain pertanyaan berbobot, mungkin lebih ke mendengarkan secara aktif begitu ya. Iya. Itu yang akan saya mendengarkan tingkatkan. aktif. Baik, oke Bu, Dan mudah-mudahan. tadi menurut tadi presensi tadi. Ya, presensi Bu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya dalam Ibu melakukan proses coaching ini tentunya akan lebih baik lagi Bu ya.